Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Widianingsih, pembimbing tim literasi SMPN 1 Cileunyi. Di sini saya akan melaksanakan tantangan untuk bulan April, yaitu membacakan cerpen bertema Lebaran. Cerpen yang saya tulis ini berjudul Lebaran yang Tak Lagi Dirindukan. Sang surya beranjak meninggalkan singgasananya. Langit senja pun menjingga di ufuk barat. Pertanda Ramadan tahun ini melambai berpamitan. Tak lama kemudian gema takbir pun mulai dikumandangkan dari pengeras suara masjid dan musola di seluruh penjuru kota dan desa. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, aku duduk sendirian di depan jendela. Mataku menatap kosong keluar, menyaksikan jingkrak girang dan senyum lebar tetanggaku dalam menyambut kedatangan anak-anak dan cucunya yang mudik untuk berkumpul esok demi merayakan Lebaran. Mereka pun saling berpelukan melepas kerinduan. Namun bagiku, ini Idul Fitri ke-7 yang tak lagi terasa istimewa. Semenjak 14 tahun lalu, satu persatu orang-orang tercinta kembali menghadap Sang Halik. Sejak itu pula, tak ada lagi ritual mudik. Tak ada pula rumah yang dirindu dan suasana sungkeman yang terasa haru. Bahkan tak ada lagi kenikmatan dan keistimewaan saat bersama-sama menikmati ketupat dan opor Lebaran. Kini gembira Lebaran yang dirasakan orang-orang sekitar hanya menjadi pengingat akan kesepian yang kian menyesakan dadaku. Dulu Lebaran ditaburi tawa dan canda, sekarang yang tersisa hanyalah kesunyian dan air mata. Aku menarik napas panjang, tak ada lagi yang kupersiapkan untuk Lebaran kali ini. Tak ada lagi rumah yang kutuju, tak ada keluarga yang akan berkunjung, tak ada tangan yang bisa kucium, bahkan tak ada peluk hangat dan elusan punggung. Lebaran ini milikku sendiri. Bukan tak ada yang peduli padaku, bahkan beberapa teman mengajakku untuk merayakan khidmatnya Lebaran bersama keluarga mereka. Bukan pula aku tak mau, tapi bagiku melihat tawa bahagia keluarga mereka hanya akan membuatku semakin merindukan hal serupa, yaitu berkumpul dengan orang tuaku yang sudah tiada. Daripada tangisku harus mengganggu kebahagiaan mereka, lebih baik aku menghayatinya sendiri saja. Semakin malam, kumandang takbir semakin menggema. Akhirnya, aku pun terlalut dalam kesaduan dan turut serta melafalkannya dengan beriring air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Entah berapa kali takbir itu aku kumandangkan. Tanpa sadar ku tertidur di kursi ruang tamu. Selepas mandi dan salat subuh, ku persiapkan diri pergi ke masjid untuk merayakan salat Idul Fitri. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Rupanya salah satu siswaku menjemput di depan rumah untuk pergi ke masjid bersama-sama, karena kebetulan kita bertetangga. Bu, udah siap? Ayo, katanya sambil menyunggingkan senyuman manis. Setelah melaksanakan salat Idul Fitri, seluruh warga pun bersalaman, saling memohon maaf dan berpelukan. Suasana yang sudah lumrah terjadi saat Lebaran. Namun, bagiku terasa menyiksa karena aku sadari saat aku pulang ke rumah, air mata ini akan kembali menghampiri. Bu guru nggak mudik? Tanya salah seorang tetangga. Iya bu, mungkin besok mau ke makam saja. Berusaha aku sematkan senyuman walaupun sebetulnya pernyataan itu ingin sekali kuhindari. Tapi tak mengapa, toh mereka tidak memahami kondisiku dan aku pun tak perlu menjelaskannya kepada semua orang. Mampir atuh ke rumah saya yuk, kita makan ketupat dan opor bareng-bareng. Entah tawaran sungguh-sungguh atau hanya sekadar basa-basi saja, namun cukup membuatku merasa diakui dan mengingatkanku bahwa aku tak benar-benar sendiri. Ya bu, terima kasih. Kalau yang aku lontarkan ini barulah basa-basi, karena sebenarnya aku memang tak akan mungkin berkunjung ke rumah tetangga hanya untuk numpang makan saja, ya kan? Sebelum kembali ke peraduan, kusambangi dahulu tetangga yang berada di depan rumah untuk bersalaman dengan seluruh anggota keluarganya.
Seperti biasa tentunya mereka menawariku untuk bersama-sama menikmati menu lebaran. Namun seperti biasa pula tentunya aku menolak. Akan tetapi kali ini aku tidak diperkenankan pulang dengan tangan kosong. Tetanggaku ini membekaliku salah satu menu lebaran. Tak hanya itu, beliau pun menambahkan salah satu jenis buah favoritku yang dia panen di kebunnya beberapa hari lalu. Keesokan harinya, setelah tiket kereta selesai kupesan, aku pun bersiap-siap untuk pergi ke Sukabumi. Mengapa Sukabumi? Karena di sanalah kakek, nenek, dan orang tuaku disemayamkan. Sesampainya di kota kelahiran, tujuan utamaku hanyalah satu, yaitu pemakaman mereka. Kukunjungi dan kusapa makam mereka satu persatu. Kupanjatkan doa dan kuungkapkan kerinduanku kepada mereka. Tentunya tak mungkin tanpa bulir air mata. Tetapi setidaknya aku sudah mengunjungi mereka meskipun tak dapat kutatap dan kupeluk, meskipun hanya nisannya saja. Mah, teteh kangen banget. Kapan atuh teteh bisa kumpul lagi sama mama? Tolong sampaikan sama Allah segera jemput teteh agar teteh bisa berkumpul lagi sama mama. Ya, benar, kalimat ini pantang untuk diucapkan. Namun tak dapat dihindari karena itu muncul dari dalam hati. Setelah segala ritual ziarah selesai dilaksanakan, kebingunganku kembali hadir menghampiri karena tak ada lagi rumah yang dapat kukunjungi. Kakek dan nenekku dan dari kedua belah pihak, mama dan bapak telah tiada. Mama dan bapakku pun merupakan anak tunggal, jadinya aku tak punya paman dan bibi. Sehingga selepas mereka semua pergi, rumah kakek dan nenek yang biasa kami tinggali pun aku jual dan sebagian aku wakafkan ke masjid yang kebetulan berada di samping rumah tersebut. Tak mau tenggelam dalam kebingungan, aku pun memutuskan untuk mengunjungi adik kakekku dan keluarganya yang kebetulan masih berada di kota yang sama. Mereka menyambut senang kehadiranku karena kami memang sudah lama sekali tak bersua. Bahkan sekarang adik kakek yang biasa aku panggil Nenda, nenek muda, ini sudah memiliki 3 orang cucu. Kami saling melontarkan cerita dan banyolan. Sebelumnya terasa hambar karena aku tak terlalu mengenal anak-anak dan cucu-cucu Nenda. Tak hanya itu, Nenda pun membuatkan menu favoritku dan mama, yaitu rujak buah pedas. Sambil bernostalgia mengenang kebersamaan Nenda dengan mama saat mereka masih muda. Kebetulan Nenda memiliki usia yang sebaya dengan mama. Jadi mereka sempat menjadi teman sepermainan dan bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Selepas berkunjung dan bahkan bermalam di rumah Nenda, aku pun memutuskan untuk sehari lagi tinggal di Sukabumi. Kali ini, sebagai seorang yang suka sekali berpetualang, aku memutuskan untuk mencari tempat yang nyaman agar aku bisa me time. Akhirnya, aku pilih sebuah tempat bernuansa pegunungan yang berhias indahnya pemandangan dan tentunya menyejukkan. Tempat tersebut berada di ujung utara kota Sukabumi, yaitu Sela Bintana. Meski aku hanya berkemah semalam saja di sana, tapi bagiku cukup untuk menghias suasana lebaran tahun ini. Setidaknya dengan bertadabur alam, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar sendiri, karena ada Allah yang selalu menemani dan melindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.